Baik, menarik ketika melihat juga bagaimana respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bang Ruhut, apakah ini sesuai prediksi tadi? Betul nih, kayaknya responnya memang seperti itu. Tapi apakah hatinya panas walaupun backsoundnya suara hujan yang menenangkan, yang mendinginkan? Gimana Bang Ruhut? Memang kalau Pak Jokowi bicaranya kan kita udah bisa tebak, pasti begitu. Oke. Ya, pasti begitu. Tapi kalau saya positive thinking lah ya. Dua tokoh, Ibu Megawati dan Pak Prabowo, saya rasa ini satu contoh yang perlu diteladani oleh semuanya. Ya, kita bangga apalagi dua-dua pernah menjadi presiden. Sekarang Pak Prabowo ke-8 sedang aktif, Bu Mega presiden kita yang ke-5. Jadi jujur saja pertemuan ini, walaupun sebelum pertemuan kita di bawah sudah akrab. Contoh kemarin pilkada. Di beberapa pilkada ya, saya kasih contoh lah ya, di Barito Utara pemilihan bupati, ya itu Agi saja namanya ya, Agi Gunadi itu, yang mendukung itu selain PDI Perjuangan, Demokrat juga Gerindra. Begitu juga kan ratusan itu pilkada, banyak kok kita yang bareng. Apalagi saya kalau ada masalah-masalah hukum di bawah, saya nggak segan-segan kok, saya langsung telepon adik saya Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, ya, dia langsung membantu. Ya, udah. Jadi itu sebetulnya di tubuh PDIP juga menyambut baik hal ini. Oh, menyambut baik. Tidak pernah ada masalah dengan kader Gerindra pun begitu ya Bang Ruhut. Mungkin ya yang di luar, wah gawat juga nih kalau udah akur ini kan, ada rasa siapa yang gitu. merasa begitu Bang? Gawat juga nih kalau udah ketemu dua nih. Kalau itu, kalau kata Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Oke. Ini selalu ada lirik-lirik lagu yang keluar setiap mengundang Bang Ruhut ke sini. Tapi mungkin Prof Lili juga bisa menjawab mengenai hal itu. Dengan adanya pertemuan politik ini, ada yang merespon panaskah begitu Prof Lili? Pasti ada respon yang tidak suka atau panas itu. Karena memang kan ada semacam ini persaingan baru nih. Ancaman baru nih. Oh, dianggap sebagai ancaman? Seperti begitu gitu loh kan. Nah, mestinya tidak seperti itu gitu. Bahwa kita menginginkan setiap tokoh bangsa, elit-elit penentu kebijakan itu bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara ini. Hubungan-hubungan personal itu yang bersifat ego sektoral atau egoisme itu harus dihilangkan. Tetapi memang kenyataannya elit-elit di Indonesia itu sulit untuk bersatu. Ketika ada satu tokoh bersatu padu, di sisi lain kemudian tokoh lain ada yang jealous, ada yang ngiri. Kenapa kok akrab dengan dia? Gitu. Jadi sebagai bentuk ancaman. Nah, mudah-mudahan bersatunya Ibu Mega dan Prabowo ini bukan dianggap suatu ancaman oleh elit tertentu, tetapi ini adalah suatu modal politik dan modal sosial untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Gitu. Itu. Tetapi saya punya catatan. Bersatunya elit, tokoh-tokoh bangsa ini bukan berarti kemudian mereka itu ngumpul satu dalam bentuk satu pemerintahan. Nggak baik juga begitu. Jadi hubungan personal baik, tetapi dalam rangka untuk melakukan kritik yang konstruktif bagi jalannya pembangunan bangsa ini perlu. Karena ini adalah unsur penting bagi demokrasi. Kalau demokrasi tanpa oposisi hambar. Baik. Diistilahkan bagaikan sayur. Sayur tanpa garam. Ini satu lagi nambah lagi judul lagu kita nih dari Bang Hendar Sam. Bang Hendar Sam gimana nih komentarnya apa yang sudah disampaikan keduanya tadi? Founding father kita itu kan sudah memprediksi ya, dengan begitu banyaknya suku ya, ras yang ada di Indonesia ini, sehingga oleh karena itu dikodifikasi dalam bentuk Pancasila. Nah, di sila ketiga itu ada namanya Persatuan Indonesia. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi para para insan-insan partai, politisi dan lain sebagainya. Saya tidak menunjuk hidung siapa yang tidak suka ya terhadap pertemuan ini. Saya tidak menunjuk hidung itu ke dalam, tapi saya menunjuk itu keluar. Keluar ini kepada siapa maksudnya, Bang? Ya keluar ini kan ya tentunya orang negara-negara lain, orang-orang lain ya tidak senang Indonesia bersatu. Di situ letaknya. Kalau bagi Anda bayangkan, kita bayangkan, kalau Bu Mega bersatu,
Pak Prabowo bersatu, Pak Jokowi bersatu, Pak SBY bersatu, ya kan, dengan satu gagasan yang sama. Indonesia kuat, Indonesia berdikari, berdiri di kaki sendiri. Siapa yang rugi? Siapa yang dirugikan? Siapa yang akan merasa dirugikan dan merasa luar yang terdesak? melihat soliditas Indonesia. Seperti itu. Indonesia akan diuntungkan. Dan itu yang menjadi titik clue dan kesadaran dari para komponen-komponen dan tokoh-tokoh bangsa ini. Dan oleh karena itu, saya mewarning ketika ada orang-orang, ya, tokoh-tokoh yang tidak suka, di luar para tokoh-tokoh bangsa ini, ya, tidak suka, ya, pengamat segala macam, mereka beratus segala macam, hampir bisa dipastikan kita sinyalir dia adalah proksi dari asing. Saya tegas ngomong masalah itu. Masa orang semua pengen bersatu, ada anak bangsa kita yang nggak pengen kita bersatu. Kan ini kan jadi sesuatu hal yang paradoks gitu loh, ya kan? Maka oleh karena itu, ya kan, setiap komponen bangsa, baik itu masyarakat, mahasiswa, ya akademisi, pengamat, ya kan, politisi, semua harus paham dan tantangan global ya yang dari luar ini setiap saat akan bisa mengganggu kita, walaupun saat ini keadaan negara sangat baik-baik saja. Jadi pertemuan ini termasuk memberikan jawaban terhadap tantangan global yang dihadapi. Tapi Prof Lili, ini kalau kita lihat hubungannya Pak Prabowo dengan Bu Mega kan memang sebetulnya sepertinya tidak ada masalah ya. Beberapa kali kita duduk bersama di sini juga membahas hal yang sama. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa sempat ada hubungan yang tidak baik antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Apakah ini menjadi faktor pengganggu sehingga pertemuan ini harus kita bahas berkali-kali dulu, cukup sulit terjadi sehingga akhirnya Senin malam baru terjadi, Prof? Ya, memang banyak para pengamat mengatakan seperti itu. Karena secara pribadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Tetapi kemudian ketika bergabung di sana sebenarnya ada dua kendala. Ada dua kendala menurut saya. Kendala adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo sendiri di situ. Ada kepanjangan dari presiden yang terdahulu gitu di sana kan, yang dia ditentang di situ kan. Kalau dia bergabung di situ kan ada ya sebutlah di sana ada Mas Gibran gitu, Pak Wapres gitu kan. Itu saya kira faktor kendalanya karena dari awal Ibu Mega kan tidak setuju langkah-langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk jadi wapres itu karena membajak konstitusi. Itu kan garis keras yang dikemukakan oleh Ibu Mega kayak gitu. Bahkan Ibu Mega kan menjadi unsur pendukung di Mahkamah Konstitusi. Kendala yang kedua adalah terkait dengan politik elektoral. Karena sebagian dari pendukung loyalis dari PDIP juga, karena PDIP kan punya DNA sebagai oposisi. Ya kalau kalah secara etis ya harus di luar, tidak bergabung. Nah ini kan sedang dilemanya, dilema buat PDIP karena bagaimanapun tidak ingin sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi Presiden Prabowo kan pengen merangkul, Prof. Betul, makanya sedang pengen merangkul, tetapi kemudian tadi menghadapi dilema, kemungkinan 3 bentuk dan saya memprediksi bentuk yang terakhir ini yang ketiga. Dia tetap di luar pemerintahan, tetapi memberikan dukungan support terhadap pemerintahan itu. Salah satunya adalah memberikan dukungan-dukungan ketika proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang saya contohkan tadi, undang-undang TNI dan undang-undang Minerba. Kan tidak ada sikap penolakan yang keras dari PDIP. Meskipun ya ada pendapat-pendapat, tetapi kan tidak sekeras ketika pada masa SBY gitu kan, seperti itu. Ya itu saya kira bentuk akomodasi dan kompromi yang bisa dilakukan oleh PDIP agar bisa merawat dukungan elektoral untuk 2029. Gitu, artinya pertemuan ini disambut baik, bahagia oleh keduanya terlihat dari senyumnya. Tapi apakah betul Bu Mega jadi dilema juga kalau sudah ketemu Pak Prabowo kayak gini? Nanti dijawab ya oleh bapak-bapak semuanya. Kira-kira bagaimana sih potensi langkah yang diambil oleh PDIP dan betulkah kehadiran Pak Prabowo itu ingin mengajak PDIP untuk bergabung mendukung pemerintahan saat ini? Pemirsa, itu akan menjadi pembahasan kita di segmen selanjutnya bersama dengan para narasumber. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.